Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Munandar, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Karawang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 pada LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa PPG 5242111413. Pada hari ini Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Ramerta kelas 10-6 dengan tema Hakikat Mencintai Allah, Khauf, Roja, dan Tawakal kepadanya. Berikut video pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mushollian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Kemarin kita hujan lama. Sehari semalam hujan. Banjir tidak? Di mana banjir? Oh, semoga cepat surut ya. Semoga cepat surut. Belum belajar. Pak Aris mau ngecek kehadiran dulu. Yang tidak hadir siapa yang tidak masuk? Biar nggak usah. Melki kemana? Udah berapa hari Melki nggak masuk? Dari 2 hari. Belum belajar, silakan. KM-nya pimpin baca doa. Ajar pimpin baca doa. Baca doa sebelum belajar ya. Kita mulai belajar, berdoa bersama, mulai. Bismillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar sebagai rasa cinta kita kepada tanah air. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Dipimpin oleh teman kamu Wahyu. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Dua Indonesia tanah. Di sanalah aku berdiri. Kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Belum belajar, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita dan model pembelajaran yang akan Pak Aris sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, kalian memahami cabang iman yaitu mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Kemudian tanda-tandanya apa sih? Cinta kepada Allah itu, tawakal itu seperti apa? Kemudian kalian presentasikan tentang permasalahan yang akan kita angkat nanti. Karena model pembelajaran kita problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti masalahnya akan Pak Aris ungkapkan. Terus bagaimana cara kita nanti menerapkan dalam kehidupan kita praktek hakikat cinta kepada Allah, tawakal, khauf, dan roja seperti apa. Terima kasih. Sebelum kita mulai, semoga pelajaran kita berkah hari ini. Kita mulai membaca surah Qul A'udzu Birabbin Nas saja bareng-bareng. Nanti Pak Aris pimpin, kamu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu Birabbin Nas. Malikin Nas. Ilahin Nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Kita masuk ke pembelajaran. Silakan kalian bagi kelompok, satu kelompoknya sudah 3, 4. Oh, perjajar saja. Kelompok ini bangkunya diatur supaya satu kelompok, satu kelompok. Kita buat 3 kelompok. Silakan bangkunya dirubah. Bangkunya dirubah berdasarkan duduk kelompok. Nanti kita akan diskusi. Oke, mari kita diskusi. Nanti permasalahannya akan Pak Aris sampaikan. Kelompok 1 berarti Samsul, kelompok 2 Jibril, kelompok 3 Azhar. Untuk kelompok 1 silakan ditulis tugasnya. Tugasnya ditulis dulu. Tugas kelompok 1. 1. Samsul, tulis. Samsul adalah seorang siswa yang pandai bergaul. Namun dia malas belajar. Sehingga jika ujian sekolah selalu menyontek. Jika ujian sekolah selalu menyontek. Udah, titik. Kelompok 2. Pindah kelompok 2. Tak tulis. Sinta adalah anak orang kaya. Sinta anak orang kaya yang selalu dimanja orang tuanya. Sehingga dia menjadi malas. Dan dimanja orang tuanya. Sehingga dia menjadi malas. Dan tidak mau bekerja keras. Titik, udah. Kelompok 3. Haris adalah seorang siswa yang soleh. Ini aku dua alus-alus sorangan. Haris seorang siswa yang soleh, walaupun tidak mampu. Dia rajin berdoa dan menghafal pelajaran. Untuk meraih masa depannya. Udah. Mulai part 1 bagi semua. Pertanyaannya, bagaimanakah pendapat kamu tentang karakter orang tersebut? Berdasarkan kelompok masing-masing, silahkan. Karakter orang tersebut, Samsul bagaimana karakternya? Ini berarti Sinta ya. Yang tadi Haris, bagaimana karakter Haris? Apakah sudah mencerminkan hakikat mencintai Allah? Sudah mencerminkan rasa khauf, roja atau tawakal? Sikap mereka yang tadi 3 orang tersebut yang beda-beda sudah sesuai belum dengan khauf, roja dan tawakal kepada Allah? Silakan dianalisis karakter seperti itu. Dikasih waktu, silakan diskusi, nanti presentasi.
Yang mau presentasi lebih dulu? Kelompok 1. Alhamdulillah, mantap. Tepuk tangan. Nah, kelompok 1. Iya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan langsung presentasi ya kelompok 1. Samsul adalah seorang siswa yang pandai bergaul, disukai banyak orang, namun dia malas belajar, sehingga jika ujian di sekolah selalu menyontek. Samsul adalah seorang siswa yang pandai bergaul, disukai banyak orang, namun dia malas belajar, sehingga jika ujian di sekolah selalu menyontek. Jawaban tidak karena Samsul mempunyai sifat yang malas belajar dan dia mempunyai sifat tidak jujur karena selalu menyontek. Silakan, siapa yang mau bertanya? Mau bertanya? Oh ya, silakan berdiri. Namanya sebutkan, kelompok berapa? Untuk pertanyaannya. Kita melanjutkan, siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Oh, Jibril. Ayo silakan berdiri. Namanya dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Jibril dari kelompok 2. Mau bertanya apa? Kenapa Samsul disebut tidak bertawakal? Ah. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Enggak. Ya, wakilan dari kelompok 1 jawab, kenapa Samsul disebut tidak bertawakal? Karena Samsul mempunyai sifat yang malas dan tidak mau berusaha. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, Cok, silakan. Namanya kelompok berapa? Nama saya Edgar dari kelompok 3. Cok, mau bertanya apa? Saya mau bertanya, coba jelaskan apa itu tawakal. Oke, terima kasih. Itu dijawab. Menurut kamu tawakal itu apa yang kamu ketahui? Boleh siapa aja yang jawab. Silakan. Ada yang menamakan? Wahyu, Samsul, Hendri. Tawakal kira-kira apa menurut kamu tawakal? Contohnya? Ada yang tahu kelompok lain? Kira-kira contoh tawakal seperti apa? Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi. Oke. Silakan kelompok 3, silakan ke depan. Silakan mulai kelompok 3 ya untuk presentasi ya hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya. Silakan. Jawabannya adalah Haris orang yang sedang bertawakal karena ia sudah berusaha dan rajin belajar dan berdoa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Silakan yang mau bertanya. Oh, Wahyu. Berdiri, silakan berdiri. Bertanya. Sebutkan nama dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dari kelompok 1. Saya akan bertanya, jelaskan kalau berdoa merupakan sikap tawakal. Terima kasih. Kelompok 3, Haris itu suka berdoa. Terus kamu bilang itu termasuk tawakal. Tadi Wahyu bertanya, kenapa berdoa disebut tawakal kepada Allah? Tolong penjelasannya. Karena ia sudah berusaha
dia menyerahkan usahanya itu dengan berdoa, berserah diri kepada Allah. Jadi berdoa itu berusaha ya? Berdoa merupakan usaha atau bukan? Berdoa itu usaha atau bukan? Ciri berusaha itu berarti ada kemauan ya. Ketika kamu mau menghafal, kamu berdoa itu usaha. Kalau tidak ada kemauan berarti tidak menghafal dan tidak berdoa. Berarti salah satu kamu menghafal itu kemauan, usaha. Kamu berdoa ya sama, itu usaha. Udah, terima kasih. Yang mau bertanya lagi? Ada satu lagi pertanyaan, boleh silakan. Saya Pak. Oke, silakan Samsul. Apa contoh sikap kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, siapa tahu. Terima kasih jawabannya. Pertanyaannya hebat. Takut, rasa takut kepada Allah. Bisa nggak ngasih contoh rasa takut kepada Allah? Bisa nggak ngasih contoh rasa takut kepada Allah? Silakan, kira-kira rasa takut kepada Allah seperti apa sih contoh perbuatan? Kamu takut kepada Allah? Maksudnya kamu melaksanakan sholat. Kamu tidak sholat. Jadi karena kamu takut kepada Allah, kamu berarti melaksanakan sholat. Jamilah apa kira-kira? Rasa takut kepada Allah. Contoh dalam perbuatan. Contoh aja, terserah. Coba jelaskan, kenapa? Maksudnya apa? Gini, Faris ngasih gambaran. Video ya, ambil ya. Faris ngasih gambaran. Kamu tidak mencuri. Ketika kamu tidak mencuri, padahal ada kesempatan untuk mengambil HP teman kamu. Tapi kamu tidak melakukannya. Motivasi kamu tidak mengambil HP teman apa? Apa takut ketahuan teman? Bisa ditewak polisi, nanti kena hukuman dan lain-lain. Apa kamu takut kepada Allah? Jika kamu mengambil, saya tidak mau mengambil ini karena saya takut kepada Allah. Allah Maha melihat kalaupun tidak ada siapa-siapa. Allah mengetahui dan pasti akan menghisab segala perbuatan saya. Itu contoh rasa takut kepada, paham ya? Coba kira-kira apa selain itu? Komar bisa? Udah. Tepuk tangan, silakan ditutup, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pelajaran hari ini tentang permasalahan yang berkaitan dengan cinta kepada Allah, rasa khauf, tawakal kepada Allah, dan roja kepada Allah. Intinya begini. Kamu cinta kepada Allah berarti mendahulukan apa yang Allah cinta daripada apa yang selain Allah cinta. Kalau ada teman kamu ngajak bolos, karena kamu tahu bolos sekolah itu hal yang tidak Allah ridho, maka kamu tidak boleh. Itu contoh paling gampang. 2, kamu takut kepada Allah ketika kamu melihat sesuatu yang bukan milik kamu tidak mengambilnya karena tahu Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Muncul tidak mengambil, itu karena takut kepada Allah. Terus roja berarti berharap. Walaupun saat ini orang tua saya mungkin tidak mampu,
Saya mungkin SEY, kekurangan uang, bekal pas-pasan, tapi saya mengharapkan rahmat Allah suatu hari, insya Allah Allah memberi kemudahan, kesuksesan kepada saya di masa depan saya. Maka saya belajar dengan serius. Itu namanya husnuzon dan roja kepada Allah. Tawakal berarti berharap kebaikan kepada Allah, kamu memasrahkan segala sesuatu, menggantungkan hatinya kepada Allah, dan kamu karena berhusnuzon kepada Allah, maka kamu melakukan berbagai cara agar Allah memudahkan segala urusan kamu. Belajar dan banyak berdoa, contohnya seperti itu. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Dibuka bukunya halaman 20. Halaman 20 tolong dibuka. Tolong dibuka. Nanti dikerjakan ya. Dikerjakan untuk pertemuan nanti. Silakan dikerjakan halaman 20 dipelajari. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bareng-bareng apa kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan KM pimpin baca doa untuk pulang, baca surah Wal Asri. KM-nya silakan dipimpin. Sebelum kita menutup pelajaran ini, kami berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin ladzina amanu bil haqqi. Aduh, capek.